salah satu yang Doktif juga ingin tekankan tentang misgosip yang begitu heboh, koar-koar tentang produk Doktif yang berbahaya. Di sini Doktif ingin tekankan ya, untuk kalian masyarakat jadilah cerdas. Ya, seorang Miss Intan, apa yang dia punya? Media dia tidak punya. Ya, materinya pun dia termasuk golongan yang biasa-biasa saja. Berbeda dengan tersangka DRL. Tersangka DRL memiliki media, baik dia TikTok, baik dia Instagram maupun YouTube. Dia memiliki sumber daya materi yang tidak terbatas. Tapi tersangka DRL tidak bisa melaporkan Doktif jika memang Doktif pernah menjual produk berbahaya. Kenapa saudara Miss Intan begitu gencarnya keluar-keluar? Karena dia hanya dijadikan senjata. Ya, dia tidak akan pernah memiliki bukti untuk bisa melaporkan Doktif. Jadi jangan lagi ditanyakan kepada Doktif bagaimana tentang laporan Miss Gosip. Sampai sekarang Miss Gosip tidak pernah bisa membuat laporan, baik ke Polda Metro Jaya atau ke Polres, karena laporannya tidak akan pernah bisa diterima. Ya, karena itu hanya hoax. Nanti Doktif ngomong begini dibilang diancam, ngancam. Kelasnya Doktif bukan kelasnya si Miss Intan. Kelasnya Doktif melawan saudara tersangka DRL. DRL aja nggak bisa melawan Doktif kok. Apalagi seorang Miss Gosip, maaf ya, Miss Gosip. Gitu. Dok, terkait produk yang selalu dikait-kaitkan itu gimana? Itu fitnah, ditunggu laporannya. Karena dia tidak pernah, sampai detik ini pun dia tidak bisa membuat laporan, bahkan meminta donasi Rp1.000 kepada kalian. Kan lucu banget ya, dan kalian masih percaya. Dan ternyata dia juga mengakui bahwa yang mendonasi, yang mensupport dia adalah Nepos. Dan di sini juga Doktif tekankan, Doktif juga mumpung ada kalian di sini, Doktif ingin meminta agar Cyber Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan persekusi Doktif kepada saudara SS dan gerombolannya. Sampai detik ini sudah hampir setahun lebih laporan Doktif terhadap SS pada saat persekusi yang sudah ditonton jutaan masyarakat Indonesia belum berjalan. 3 bulan yang lalu Doktif menanyakan tentang kasus ini, ternyata dari pihak Cyber berkata bahwa masih dilakukan uji di lab. Jadi barang dari handphone dari saudara SS disita sebanyak 3 buah kalau tidak salah, itu sedang masuk lab, tetapi itu 3 bulan yang lalu. Kenapa? Sampai detik ini tidak ada kelanjutannya lagi. Nah, ini dimohon untuk pihak Cyber Polda Metro Jaya dan teman-teman juga untuk menanyakan ya, apakah ada sesuatu, karena sampai sekarang kasusnya terhenti. Jadi seolah-olah dibuat seperti Doktif ini sudah damai dengan SS, tidak pernah terjadi. Ya, hal tersebut tidak pernah ada. Tapi memang kasusnya kok Doktif aneh tidak berjalan. Nah, di sini Doktif ingin tanya ada apa sebenarnya. Kalau berjalan, tolong dong berjalan seperti itu. Kenapa kok sampai 3 bulan tidak ada kelanjutannya? Seperti itu. Dok, tadi kan Terus kita tunggu nanti di Polres Jakarta Selatan yang jelas diterima, dan Doktif pun sebenarnya kalau melaporkan di Polda Metro Jaya juga diterima. Cuman ya terlalu banyak di Polda Metro Jaya, kita bikin agak banyak di Polres Jakarta Selatan. Kita tunggu aja. tadi Miss Gosip tadi dokter sempat bilang laporan dari Miss Gosip ke dokter tidak akan diterima. Mungkin apa dok yang Ya karena buktinya nggak ada, dia hanya mengada-ngada. Di warehouse yang kita kirimkan itu adalah produk yang NA-nya sampai detik ini masih digunakan. Sedangkan dia bilang produknya itu NA-nya sudah ditarik, itu semua tidak ada. Dan setelah diselidiki, dugaannya dia itu mendapatkan produk yang dia fitnah itu didapatkan dari Hans, asisten dari DRL. Jadi kalian ingat nggak sih zamannya dulu pada saat DRL menggunakan Afrizal, anak buahnya, seolah-olah Afrizal itu Doktif yang suruh dipenjarakan selama 22 hari. Ini Doktif buka di kalian ya, supaya kalian tahu. Detik-detik sebelum dilakukan penahanan terhadap tersangka DRL, Doktif bertemu dengan dia di dalam Krimsus. Ya, dan Doktif langsung katakan kepada dia. Atau mungkin pada saat sama kamu ya kalau nggak salah ya. Doktif katakan bilang begini. DRL, kamu bikin Afrizal penjarain selama 22 hari. Kita lihat berapa lama Doktif akan bisa penjarain kamu. Ya, karena orang kecil ini kamu zolimi. Orang yang dizolimi itu langsung nyampe doanya. Ya, yang setia sama kamu selama 2 tahun melayani kamu masukin ke penjara, kamu fitnah habis-habisan, ya hanya karena uang 1,5 juta. Nanti Afrizal akan Doktif tampilkan di depan kalian semua, dan dia akan membongkar kedok seorang tersangka DRL yang mengoplos body lotion yang tidak berbahaya, tetapi dia oplos dengan kandungan berbahaya dan dia tampilkan ke publik body lotion tersebut berbahaya. Itu adalah tindak kejahatan. Nanti Afrizal akan berbicara sendiri. Seperti apa?
Dok, seorang DRL sebenarnya. perihal foto yang beredar terkait Oh DRL iya, pakai gimana? baju oranye ya. Ya gimana nih Dok? Apresiasi terhadap Tahti Polda Metro Jaya, terima kasih. Setidaknya dengan foto tersebut membantah dugaan bahwa ada perlakuan khusus terhadap tersangka DRL. Di situ yang Doktif lihat ya, Doktif tanya kepada napi yang pernah mengalami apel, ya itu adalah apel pagi. Jadi kalau apel pagi itu disebutin, mungkin di situ dipanggil DRL siap hadir, gitu ya. Nah gitu. Jadi memang di situ saudara DRL juga melakukan apel pagi, ya tidak ada fasilitas khusus seperti itu. Terima kasih, apresiasi kalau nggak salah Bang Kalos ya sebagai Dirtahti, luar biasa. Kalau Doktif sih mengucapkan syukur ya, karena memang selama ini yang sudah dikatakan kebal hukum tidak kebal hukum, yang dikatakan mendapatkan fasilitas khusus ternyata sudah dibuktikan tidak ada fasilitas khusus. Dok, ini kan sekarang